Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagus, semangatnya sangat hebat sekali ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Tidak ada yang sakit ya. Nah, sudah sarapan apa belum? Nah, harus sarapan terlebih dahulu supaya konsentrasinya baik ya, tidak loyo ya. Mas Rega sudah sarapan? Sudah ya, baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya Mbak Nabila. Baik, masih semangat ya untuk menambah semangat kalian dan menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri semuanya seperti biasa. Pak Nana iringi dengan keyboard ya. Bagaimana, sudah semangat ya semuanya? Duduknya tegak, kita siap memulai pelajaran hari ini ya. Nah, kemarin kita belajar tentang tes eksplanasi di media cetak. Nah, kalau sekarang kita belajar tes eksplanasi di media elektronik, masih di tema 6. Panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Materi pokoknya teks eksplanasi bahasa Indonesia, IPA sumber energi panas. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, kamu mampu menemukan kata-kata kunci dalam teks eksplanasi ya dari media elektronik. Kemudian kamu mampu menemukan kata kunci dan mampu bisa meringkas kata teks eksplanasi ya. Kemudian mampu menyajikan ringkasan teks, dan yang keempat ini kamu mampu menentukan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Kemudian mampu membandingkan suhu dan kalor, dan mampu membuat laporan
tujuan belajar ini bisa tercapai ya. Amin. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Anak-anak ada sebuah cerita atau masalah yang akan kita selesaikan bersama-sama. Ayo simak cerita di bawah ini. Nah, silakan dibaca ya. Mas Febrian, maju. Ya, jadi ceritanya pada hari Sabtu malam pukul 19.30 WIB, Wati bersama ayah dan ibunya duduk di ruang tengah menonton apa? Televisi. Ada berita kebakaran hutan di daerah Kalimantan. Lagi asik menonton, tiba-tiba listriknya padam. Wati dan keluarganya panik. Kemudian ibu bergegas mengambil apa di situ? Mengambil lilin untuk penerangan. Nah, itu ceritanya atau masalah yang kita akan selesaikan nanti. Nah, dari mengambil penerangan dari lilin itu ada videonya seperti ini ya. Itu ada video dua anak yang sedang menunggu lilin ya. Lilinnya menyala. Nah, dari cerita tadi dan video anak-anak yang sedang menunggu lilin, mari kita bertanya jawab ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab sebelum ada kuis dari Pak Nana. Ya, silakan kamu buat pertanyaan dari video dan cerita tadi. Ya, bahas bersama-sama. Apa sih masalahnya itu ya? Nah, silakan buat pertanyaan. Siapa yang bisa membuat pertanyaan dari cerita dan video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Tidak usah malu-malu, membuat pertanyaan saja. Nanti siswa yang teman kamu yang menjawab. Nah, Mbak Nabila bisa membuat pertanyaan? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu buat Nabila. Pertanyaan dari Mbak Nabila, apa kegunaan lilin saat mati lampu? Nah, gunanya untuk apa? Siapa yang berani menjawab? Ayo, laki-lakinya mana? Ayo, kegunaan lilin. Ya, Fadi. Nah, ayo silakan kasih tepuk tangan dulu buat Mas Fadi. Nah, Mbak Nabila bertanya, apa kegunaan lilin saat mati lampu? Untuk apa? Untuk penerangan. Untuk menerangi apa? Rumah. Ya, tepuk tangan dulu bersama-sama. Betul, ketika mati lampu lilinnya dinyalakan supaya terang rumahnya. Ya, sekarang saatnya kuis dari video dan cerita tadi. Sudah siap? Nah, seperti biasa kuisnya Pak Nanang acak nanti namanya maju depan ya. Ada saya mau cari 3 anak untuk maju. Nah, untuk anak yang pertama yang maju, ya
Abel ya, satu anak. Ya sekali lagi, ya dua kali lagi ini saya sekalian acak. Abel yang pertama. Yang kedua Nabila ya. Nah, yang ketiga siapakah yang terpilih? Ya Mbak Vina ya, ada Abel, Nabila dan Vina. Ya yang pertama Mbak Abel silakan maju ke depan. Ini ada kuis dari Pak Nanang. Silakan maju. Sini. Lewat sana. Nah, ini mouse-nya. Mouse ini ya. Baca. Menurut kamu televisi termasuk dalam jenis media apa? Tadi melihat menonton televisi termasuk dalam jenis media apa? Silahkan dipilih A, B, C atau D. Nah, media apa? C benar. Pilihnya keliru. Klik. Ini ya jawabannya ya. Ya, betul, tepuk tangan buat Abel. Ya, jawabannya benar. Sekarang dulu. Berarti televisi termasuk jenis media apa anak-anak? Elektronik. Kalau kemarin koran media cetak. Lanjut yang kedua siapa yang terpilih? Nabila di sini saya nggak apa-apa sini. Nah, kamu. Ya, pertanyaan yang kedua silakan dibaca dulu. Menurut kamu peristiwa kebakaran hutan termasuk jenis teks apa? Ya, apa jawabannya? Eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Tepuk tangan buat Nabila. Ya, ternyata sudah pintar ya. Betul semua ya. Yang terakhir siapa yang terpilih? Mbak Vina, silakan maju Mbak Vina. Nah, di sini saja, boleh. Nah, baca dulu. Menurut kamu apa sumber energi panas pada lilin yang menyala? Jawabannya dipilih. Yang mana jangan sampai keliru. Nah, betul. Apa jawabannya? Api. Tepuk tangan dulu buat Mbak Vina. Terima kasih sudah berani maju ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalian tadi sudah melakukan kuis dari video dan masalah yang dibacakan teman kalian tadi. Nah, sekarang ayo membentuk kelompok. Kelompoknya sudah terbentuk ya. Satu kelompok berapa orang? 4 orang. Ada 5 kelompok. Nah, kelompok ini namanya kelompok apa? Belimbing, jambu, apel, semangka, durian. Ya, semuanya buah-buahan. Nanti kita makan bersama-sama ya. Ayo bentuk kelompok dan ayo melakukan penyelidikan. Nah, sekarang Pak Nanang akan membagikan. Nah, benar. Membagikan LKPD. Nah, LKPD satu kelompok satu silakan dibagikan. Nah, nanti kita diskusikan bersama kelompok kamu masing-masing ya. Nah, sudah terbagi. Lanjutkan ya. Ya, lanjut.
baik. LKPD sudah berbagi. Kali ini sambil melihat LKPD-nya ada sebuah video. Ayo kita amati. Berarti hari ini kita belajar apa? Teks eksplanasi di media apa? Elektronik dan sumber energi panas. Kalau kemarin dari materi, sekarang dari api. Nah, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Melly di dalam YouTube channel Colorful Scholar, tempat belajar dan bermain di sekolah dasar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi kata kunci dan meringkas teks eksplanasi. So, check it out ya. Ya, perhatikan semuanya. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan topik meringkas teks eksplanasi? Di dalam kegiatan meringkas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan lebih dahulu. Yang pertama, membaca semua teks, dan yang kedua yaitu menggarisbawahi kata-kata penting atau kata kunci. Lalu, apa sih dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi yang istimewa dalam sebuah klausa, kalimat, alinea, hingga bacaan. Terlebih karena dapat digunakan sebagai penunjuk atau menghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama maupun menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Kata kunci merupakan salah satu unsur penting dalam pemahaman sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memperoleh wawasan tentang inti atau topik yang dibahas dalam sebuah bacaan atau informasi. Meski begitu, kata kunci pada umumnya tidak disajikan secara eksplisit dalam sebuah bacaan. Untuk dapat menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, kita harus lebih dahulu mengetahui inti yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut, baik dengan menggunakan terlebih dahulu ide pokok maupun keterangan yang digunakan. Barulah setelah itu, kata kunci dapat dirumuskan dengan menyarikan inti dari seluruh ide pokok tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita menentukan kata kuncinya, barulah kita akan lakukan kegiatan meringkas. Masih ingat tidak pengertian meringkas? Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Nah, biasanya kita meringkas suatu teks eksplanasi. Lalu apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah dan keilmuan. Nah, anak-anak, ada pepatah yang mengatakan practice makes perfect. Artinya, kalau kita banyak latihan, maka kita pun akan menjadi ahli di bidang tersebut. Sekarang kita berlatih lebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kata kunci dari teks di samping? Yang pertama, kalian baca terlebih dahulu teks tersebut, lalu kita tentukan kata kuncinya dari masing-masing paragraf. Di sini bisa kalian lihat, yang di garis bawah di merah itu merupakan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kita menentukan kata-kata kuncinya, sekarang kita akan tentukan kalimat mana saja yang penting. Nah,
Nah, berikut ini adalah beberapa kalimat yang penting dari masing-masing paragrafnya, sehingga kita bisa membuat kesimpulannya. Setelah kita garis bawahi mana saja kalimat yang penting tersebut, sekarang kita bentuk menjadi suatu paragraf ringkasan teks. Nah, berikut ini adalah ringkasan teks perbedaan suhu dan panas. Indra peraga seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan ini suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, itulah tadi bagaimana cara membuat ringkasan dari suatu teks. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Ya, sudah mengamati videonya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah menyimak video, ayo kita tanya jawab. Nah, sudah disimak videonya tadi? Masih semangat ya? Masih semangat ya. Ayo kita tanya jawab. Siapa yang berani bertanya dan nanti ada yang menjawab, membuat satu pertanyaan dari video tadi. Siapa? Gak usah takut ya. Mbak Dewi silakan. Dari kelompok Durian, tepuk tangan dulu kelompok Durian. Nah, dari video tadi silakan buat pertanyaan biar teman kamu yang menjawab ya. Mbak Dayu memberi pertanyaan, apa itu pengertian teks eksplanasi? Ayo kita aktif belajarnya di bahan ajar ada itu, kamu harus membacanya ya. Apa itu pengertian teks eksplanasi? Siapa yang berani menjawab? Ayo kelompok yang lain, gak usah takut, berani menjawab gak apa-apa, bahan ajarnya di bawah gak apa-apa untuk menjawab. Siapa yang berani? Yuk, satu, ya, Kalista, tepuk tangan buat Kalista. Nah, dari kelompok mana? Semangka, seger ya, semangka ya. Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Betul apa salah? Ya betul, tepuk tangan dulu buat Kalista dari kelompok Semangka. Nah, satu lagi, siapa yang membuat pertanyaan selain Mbak Dayu? Ayo. Ya, siapa? Tunjuk jari. Yuk, 1, 2, 3. Nah, sebelah Febrian apa Nabila? Ya. Maju dua-duanya, ayo dua-duanya maju. Nah, dua-duanya maju. Sweet. Nah, siapa yang membuat pertanyaan? Ya, yang menang berarti membuat pertanyaan. Yang kalah nanti menjawab. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, menang siapa? Febrian, silakan buat pertanyaan. Kelompok bimbing nanti yang menjawab. Siapa? Sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, bagus. Pertanyaan, sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Kelompok bimbing perwakilan salah satu menjawab, berdiri. Ya. Ciri-ciri pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pertanyaan, pemetaan umum, urut sumber akibat, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta faktual. 3. Fakta yang terkandung
Ya, bagus. Betul ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Blimbing yang dilakukan Nadia ya. Ya, sudah memahami ya tentang teknik eksplanasi ya? Sudah apa belum? Sudah. Ya, pinter-pinter ya. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian, peristiwa alam, sudah. Nah, ini ciri-ciri teks eksplanasi sudah dibacakan Mbak Nabila tadi. Nah, ini pengertian kata kunci. Nah, nanti dalam LKPD-mu kamu menemukan kata kunci dari teks yang ada di LKPD ya. Pengertiannya kata kunci yaitu sebuah kata yang memiliki posisi yang istimewa dalam sebuah klausa kalimat alinea hingga bacaan terlebih karena dapat digunakan sebagai penunjuk atau penghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama maupun menerangkan inti dari sebuah informasi dan atau bacaan. Lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian meringkas. Di LKPD nanti juga ada tugas meringkas ya. Pengertian meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat. Ingat, secara singkat, bukan menyalin ya, secara singkat. Dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya ya. Mas Niam, siap maju? Nah, bagaimana Nana sudah mulai memahami? Sudah ya? Mas Niam sudah mulai memahami apa itu meringkas? Nah, ayo konsentrasi. Maju. Nah. Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu pengarang dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarangan aslinya. Ya. Meringkas dengan menyalin sama atau beda? Berbeda ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Naim ya. Tepuk tangan dulu kembali. Nih bahan hasilnya. Kita lanjutkan. Ayo amati video ini. Silakan diamati, nanti tanya jawab lagi. Tahukah kalian apa itu sumber energi panas? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi. Matahari memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Silakan disimak videonya. Nanti ada tanya jawab. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk berbagai kebutuhan. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG.
Sumber energi panas berikutnya adalah listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas antara lain berita listrik, penanak nasi atau rice cooker, dan kompor listrik. Energi panas berikutnya adalah gesekan. Gesekan dua buah benda dapat menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu dengan pada lama. Maka kamu akan merasakan panas pada kedua telapak tanganmu. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukan korek api seperti sekarang ini, manusia menghasilkan api dengan menggeserkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berhubungan dengan keberadaan gunung berapi. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia? Energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Jadi, apa saja sumber energi panas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, matahari. Kedua, api. Tiga, listrik. Empat, gesekan. Dan kelima, panas bumi. Ya, baik. Masih semangat? Halo. Hai. Sudah mengamati video ya? Tentang apa videonya? Sumber energi panas. Dalam video itu ada sumber energi panas, ada 4 yang dalam video tadi ya. Nah, ayo kita tanya jawab ya, pada 4 itu. Apa saja? Yang pertama apa? Matahari. Yang kedua api. Yang ketiga listrik. Yang keempat gesekan. Nah, kalau kemarin yang kelima apa? Panas bumi. Berarti ada 5 ya? Ya. Kalau kemarin kita percobaannya membandingkan es batu dengan panas matahari. Nah, sekarang hari ini ya, hari ini kita membandingkan panas dari api. Nah, api sudah siap ya apinya? Lilin, nah dari lilin nanti ya. Nah, LKPD-nya petunjuknya silakan dibaca. Yang pertama petunjuknya yang LKPD 1 itu bacalah teks di bawah ini perbedaan panas atau kalor. Kemudian yang kedua temukan kata-kata kunci menulis dalam diagram itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Yang ketiga membuat ringkasan dari perbedaan panas atau kalor. Yang kedua itu menulis kegiatan sehari-hari dari tentang sumber energi panas. Terus yang kedua yaitu melakukan percobaan. Nanti kamu laporkan hasilnya ya. Nah, silakan bersama kelompokmu berdiskusi, melakukan penyelidikan dari LKPD yang sudah Pak Nanang bagikan ya. Dimulai.
Bisa dari lilin dulu. Nah, persiapkan lilinnya. Dinyalakan. Ada yang melakukan percobaan api pada lilin, ada yang mengerjakan LKPD 1 ya, saling bekerja sama. Ada yang mengerjakan KTD-nya, ada yang melakukan percobaan. Yang pertama, jarak 2 cm. Nah, jarak 2 cm, kemudian tanganmu didekatkan dengan jarak itu ya, 2 tangan. Ya, lihat kan. Nah, setelah 2 cm ya, coba lilin ini lilin. Tolong. Yang lainnya mengerjakan, ada yang mengerjakan ya. Ini ukur 2 cm, kemudian 2 cm-nya sudah, tangannya didekatkan seperti ini selama 1 menit ya. Ayo bareng-bareng, ada yang mengerjakan, ada 2 anak yang melakukan percobaan. Sudah 2 cm, 2 cm, awas garis penggarisnya. Kalau sudah 1 menit diganti 4 cm ya. Nah, apa yang dirasakan? Panas atau gosong? Ya, 2 cm sudah? 4 cm sudah? Berapa cm? Loh, gimana ini? 1 menit, 1 menit. Nah, ditongin. Ada yang melakukan percobaan, ada yang mengerjakan. Ada yang mengerjakan. Itu kan 841 berapa menit lah? 1 menit berarti itu 42. Satu menit lah. Ayo, berapa tadi? Terus kau kuno, terus kau. Ya, hitung 1 menit ya.
Sudah selesai percobaannya. Sekarang maju presentasi ya. Sudah selesai ya. Ayo, harus berdiskusi tadi, ada yang mengerjakan, akan bersatu, ada yang melakukan percobaan ya. Nah, siap-siap Pak Nana ngajak kelompoknya yang maju presentasi dan yang menanggapi. Kalau sudah, filmnya dimatikan. Sudah, biar aman. Filmnya dimatikan. Sudah matikan kalau sudah. Siap ya. Lilin sudah dimatikan. Nah, matikan biar aman. Nah, sekarang anak-anak ngajak yang presentasi maju ke depan kelompok siapa ini? Ya, yang maju adalah kelompok semangka. Tepuk tangan dulu kelompok semangka. Nah, nanti ada yang menanggapi nanti saya acak juga ya. Ya siap, cepat maju. Ayo, waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelompok Semangka. Anggota Nia, Bino, saya dan Diva. Yang langsung yang kata kuncinya, kata kunci. Kata kunci ya, kata kunci. Paragraf pertama membuktikan bahwa panas dapat berbeda. Paragraf kedua, kota matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Paragraf ketiga, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Menanam padi dan kompor, alat menanam nasi elektronik, sumber energi panas yang digunakan, api dan kompor listrik, menjemur pakaian, tali dan kayu, matahari, menjemur padi, alas dan matahari. 2 cm terasa panas, 4 cm hangat, 6 cm sedikit hangat. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok
kelompok semangat silakan duduk kembali. Kelompok semangat tepuk tangan. Nah, yang menanggapi dari kelompok semangat lagi. Diulangi. Bentar, ini harus dihapus ini. Biar gak ketemu semangat lagi. Kelompok kemudian silakan maju perwakilan salah satu kelompok dunia. Yuk, 1, 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok kemudian Mbak Vina. Ya, silakan tanggapi dari presentasi kelompok semangat. Menurut saya sudah bagus, tapi suaranya kurang keras. Oh ya, terima kasih. Untuk tanggapan dari kelompok kemudian ya dari Mbak Vina ya. Ya, bagaimana? Sudah mulai memahami dari materi yang kamu kerjakan di LKP itu ya. Nah, sudah dicatat di LKPD-nya semuanya tadi? Sudah ya. Jadi untuk percobaan tadi lilin yang 2 cm jaraknya itu terasa panas, yang lilin jaraknya 4 cm terasa hangat, yang jaraknya 8 cm terasa agak hangat. Nah, meringkas tadi sudah bisa menemukan kata kunci ya, sudah bisa juga ya. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar sebelum kita evaluasi ya, ice breaking sebentar. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Oke, semuanya juga. Yuk. Yuk, semuanya gerak. Nah, biar dingin kepalanya. Semuanya gerak, semangat. Nah, tepuk tangan semangat. Baik, sebelum melakukan evaluasi, melaksanakan evaluasi, Pak Anak akan menyimpulkan pelajaran hari ini yaitu tentang sumber energi panas ya.
Sumber energi panas ada berapa tadi? 5 apa saja? Matahari, api, listrik, gesekan, panas bumi. Tentang tes eksplanasi ya tadi tentang menemukan kata kunci dengan cara menggarisbawahi. Ingat kata kunci bukan kalimat utama ya, harus bisa membedakan. Dan juga kamu sudah bisa meringkas tes eksplanasi tadi ya, meringkas bukan menyalin. Cara-cara meringkas sudah bisa tadi ya. Baik, bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Nah, masih semangat ya? Nah, ini ada soal evaluasi, silakan dikerjakan. 5 menit cukup ya, soalnya hanya 4 saja.
lagi. Ya sudah, kumpulkan kelompok dulu, kumpulkan kelompok. Kumpulkan. Ya, semua. Ya, ini belum selesai, belum. Belum. Yuk, setengah menit. Ya, semua ini Imam di mana? Mas ya. Dari sini Mas ya, cepat. Bagian. Sudah semua. KTP-nya nanti ya. Nanti ya KTP-nya. Sudah bagian. Ya, terima kasih sudah mengerjakan evaluasinya dengan baik. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu daerah yaitu Bubur Pacu. Kalau yang pertama tadi lagu nasional, sekarang lagu daerah ya. Semuanya berdiri. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Judul Pacul dengan penuh keceriaan
ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah memahami semuanya ya? Senang semuanya? Ya, untuk berikutnya kita belajar yang lebih giat lagi ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar hari ini. Silakan dipimpin doa. Mbak Nabila, silakan ketua kelas. Ya baik, selamat siang, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi